Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam harus bangga dengan kitab sucinya Al-Quran. Al-Quran yang pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan sampai hari kiamat dijamin oleh Allah tidak akan berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang sampai sekarang. Kenapa? Kan dijaga oleh para hufadzul Quran, para penghafal Quran. Bukan hanya ditulis dalam tulisan mushaf, tapi ada di dalam dadanya orang-orang yang hafal Quran. Hari ini berapa ratus juta orang hafal Quran di dunia ini. Quran tidak akan berkurang satu titik pun, satu huruf pun. Dan tidak akan bertambah, tidak akan berubah. Originalitas 15 abad sudah. Original. Gak pernah berkurang atau gak pernah bertambah. Mohon maaf, bukan saya menghina, bukan. Perubahan atau kekurangan ada di kitab umat yang terdahulu, baik Taurat maupun The Old Testament maupun The New Testament. Diakui oleh mereka banyak perubahan. Bahasa aslinya pun kita nggak tahu. Yang ada bahasa apa? Bahasa Yunani, Latin ya. Padahal dulunya bahasa Ibrani. Itu sudah hilang. Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi sehingga umat Islam Amerika dan umat Islam Indonesia, umat Islam Australia, umat Islam Eropa, orang Papua, orang Jakarta, dan orang Surabaya sama baca Qurannya. Sama. Bayangkan agama lain sama nggak kira-kira baca kitab sucinya. Kemudian Al-Quran kalau dibaca walaupun tidak ngerti artinya, banyak orang tersentuh hatinya. Suaranya enak, lagunya merdu, bisa menangis orang. Nggak ngerti artinya. Kemudian mudah dihafal. Jangan orang dewasa, anak kecil. Kita lihat banyak sekali hufadzul Quran dari anak kecil. Sudah khatam 30 juz. Baru usia 14 tahun, 15 tahun. Saya juga heran tuh. Nggak ngerti artinya, jelas nggak ngerti artinya. Dia bisa apa? Bayangkan. Kalau saya atau kita menghafal satu lembar bahasa yang kita nggak paham, bahasa Cina, bahasa Jepang, bisa hafal dengan lancar. Itu anak kecil hafal Quran 30 juz. Padahal nggak ngerti artinya itu. Bacanya bagus dengan makhraj yang baik, tajwid yang baik. Banyak sekali contoh misalnya anak-anak kecil banyak. Anak saya juga hafal Quran walaupun nggak sempurna. Anak saya, cucu saya hafal Quran kalau 15 juz ada. Cucu saya baru kelas 2 SMP. Gak ngerti artinya. Coba bayangkan kita membaca tulisan bahasa Cina. Ayo hafal, dihafal ayo. Bahasa Jepang, bahasa Korea yang kita gak ngerti artinya. Itu kelebihan Al-Quran. Maka Allah dalam Al-Quran katakan, Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidun. Saya turun Al-Quran dan akan saya jaga orisinilitas Quran ini. 15 abad Quran masih orisinil, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah. Itulah kelebihan Al-Quran. Belum lagi satu-satunya kitab suci yang dibaca dengan aturan. Dengan ilmu tajwid. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Ayo, tanya pemeluk agama lain. Bukan saya menghina, bukan. Tanya pemeluk agama lain. Ketika baca kitab sucinya, ada tajwidnya enggak? Ada aturannya enggak? Kita ada aturannya, panjang, pendek. Waladhdallin. Salah kalau nggak panjang, salah. Coba. Ada nggak di agama lain yang punya metode itu? Hanya di Islam. Hanya di Islam ayat Quran ayat yang mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Hanya dengan ilmu pengetahuan kamu bisa benar. Hanya dengan ilmu pengetahuan kamu bisa benar. Benar apa saja? Ilmu apa saja? Pertanian, peternakan, ekonomi, bisnis, kedokteran, kesehatan. Harus dengan ilmu kalau kita mau benar. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan ikut campur hal-hal yang kamu nggak tahu. Itu Quran itu. Kamu jangan ikut campur hal-hal yang kamu nggak tahu. Kalau bukan bidangnya. Ini ayat menurut kita agar profesional. Tanya pada agama lain. Ada nggak ayat seperti itu? Ada nggak ayat yang seperti itu? Mengarahkan kita agar menjadi manusia yang berprofesional. Nggak ada. Saya tahu. Saya baca Bible. Saya baca Taurat, Injil saya baca. Gak ada seperti itu. Bukan saya menghina. Karena apa? Karena memang kitab suci Al-Quran, kitab suci wahyu yang terakhir. Maka oleh Allah dijadikan kitab suci ila yaumil qiyamah. Sebagai kiamat yang akan berikan pencerahan, petunjuk kepada umat manusia. Terima kasih. Saya Said Akil Sirot. Untuk Mutiara Ramadan, Suara Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.